Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel Abai Husni Amrullah, channel yang membahas tentang hal menarik atau cerita menarik dari orang sekitar yang pastinya ada manfaatnya dan ada ilmunya. Tapi sebelum kita membahas untuk video kali ini, pembahasannya mengenai sepertinya pembahasannya mengenai hal-hal berat nih. Jangan lupa dukung channel gue dulu dengan cara seperti ini. Pastikan selalu dukung dengan cara like, subscribe, share, dan klik loncengnya. Oke. Dalam video gua kali ini kita kedatangan dua orang bintang tamu. dua orang bintang tamu. Yang pertama yaitu Kak Mutia. Halo. Kak Mutia. Nah, ini dia tadinya pembina OSIS. Mantan ketua OSIS. Mantan ketua OSIS. Iya. Demisioner bukan sih? Kalau mantan kayaknya udah dibuang bener. banget gitu. Iya benar, demisioner ketua OSIS. Purna kayaknya. Iya. Purna. Iya. Purna. Iya, apa aja itu? Jadi dulunya ketua OSIS di SMA, salah satu SMA swasta di Jakarta. Dan satu lagi yaitu Bang Hanif. Ya, tepuk tangan dulu. Kalau untuk Bang Hanif ini salah satu sponsor lah di sponsor di channel Aba ini ya, karena dia punya brand yaitu kaos A2O ya, yang selalu gua taruh di deskripsi untuk Instagramnya ya. Dan ini akhirnya mau masuk frame keren. juga nih ya. Dan dia juga pengurus OSIS ya. Iya, Pengurus sama kayaknya mantan juga. Oh, ketua OSIS. Enggak, Oh, pengurus OSIS. sekretaris. Sekretarisnya Sekretaris pengurus OSIS ya. Volumenya gede. Ya beginilah kalau kita di pinggir jalan ya seperti ini. Ada suara tukang somai, ada suara kemarin Backsoundnya ya. suara ya, jadi apa aja masuk lah ya. Dan kita langsung aja mengenai pembahasannya, yaitu tentang organisasi. Jadi biasanya dari organisasi, biasanya orang-orang yang ikut organisasi itu di kuliahnya ataupun setelah kuliah jadi banyak manfaatnya, entah itu di masyarakat ataupun di kampus. Biasanya seperti itu ya. Iya betul banget Pak. Dan salah satunya ya inilah dua orang ini yang sudah mengalami dulunya di organisasi, akhirnya ilmu organisasinya bermanfaat. Iya bermanfaat. Ya, kita langsung aja nih, kita tanyain aja sama orangnya langsung. Pertama kita Kak Mutia dulu aja kali. Boleh. Awal mulanya pengalamannya dulu jadi ketua OSIS tuh seperti apa sih sampai akhirnya jadi ketua OSIS nih? Maksudnya dari yang tadinya belum jadi ketua OSIS tiba-tiba kok bisa mau jadi ketua OSIS? Oh enggak tiba-tiba guys, jadi Tiba-tiba? enggak Pak. Jadi pas SMP itu saya juga ikut OSIS, cuman di SMP itu saya bagian kewarganegaraan. Nah terus dari situ saya jadi kayak punya pengalaman OSIS lah. Nah terus pas masuk SMA ini saya awalnya itu ditawarin sama almarhum. Jadi
masuk OSIS Oh. pas corona Pak, pas corona. Pas hobi. Pasop, iya. Nah terus akhirnya ya saya diwawancara sama alumni itu, kelas siapa ya namanya tuh, aku lupa. Pokoknya diwawancara, terus jadi ditawarin jadi mau nggak jadi wakil ketua OSIS awalnya. Tapi pas di situ saya sedikit disindir gitu loh Pak sama kakak ketua OSISnya itu, siapa ya, saya lupa namanya. Disindir kayak gini, masa mau jadi wakil ketua OSIS kayak gini. Nah saya Kita kayak gini gimana? nggak tahu, kayak modelan kayak gini kayak gitu digituin Pak, saya juga nggak tahu. Pas di situ saya pasangannya sama Kak Bayu awalnya kan, pas belum pindah. Nah terus ya udah di situ saya mau aja. Pas di situ saya ngerasa wah masa diginiin nih, wah, saya bisa nih jadi wakil ketua maksudnya OSIS. diremehin ya? Iya gitu, mungkin entah bercanda atau gimana, cuman ya udah akhirnya saya mau tuh jadi wakil ketua OSIS pasangannya sama Kak Bayu. Pas itu saya banyak pengalaman dari situ, organisasi, dari acara-acara. Waktu itu kan juga corona ya Pak. Nah, corona terus tapi pas di situ ini ikut Zoom Pak, kayak saya jadi MC-nya. Pas ikut OSIS itu nggak tahu kenapa jadi MC. Nah terus abis dari wakil ketua OSIS lanjutlah kan naik jabatan gitu mungkin. Oh, Tapi ikut- ditawarin juga ikut Pak. pemilihan, ikut- Iya pemilihan, cuman di situ kalau nggak salah yang mau itu saya, sama ditawarin itu juga si Zae sama Firdan deh kalau nggak salah dulu tuh. Terus ditawarin, kalau saya sih pingin jadi ketua OSIS karena ya mungkin apa ya, ada pengalaman sebelumnya. Terus juga kalau misalkan jadi ketua OSIS itu jadi gimana ya, ada kemauan diri sendiri juga Pak untuk memimpin gitu loh, jadi mimpin ketua OSISnya gitu. Sempet diremehin nggak sih? Karena biasanya kan biasanya kan gini. Iya. Biasanya kalau ketua OSISnya perempuan itu, Iya. OSIS seorang perempuan biasa kadang suka diremehin. Teman sendiri atau bahkan sama adik kelas biasanya. Alhamdulillah sih nggak pernah sih Pak, malah kayak saya bilang ke teman saya kalau misalkan saya mantan ketua OSIS, malah dibilang wah keren banget mantan ketua OSIS ada yang perempuan kayak gitu katanya. Nggak pernah sih, alhamdulillah di lingkungan saya selalu mendukung sih Pak, nggak yang kayak ngeremehin mantan ketua OSISnya wanita kayak gitu, nggak sih Pak, alhamdulillah. Kalau dari keluarga sendiri, Dari keluarga, dari orang tua, alhamdulillah ngedukung sih Pak. Malah kayak keluarga saya itu kalau misalkan saya aktif di sekolah itu katanya wah bagus banget, soalnya nambah relasi juga Pak kalau misalkan organisasi itu. Jadi pas di SMA itu saya jadi ketua OSIS, itu kan ada pengalaman buat ini ya, apa namanya, kayak diundang sekolah lain. Nah antara ketua OSIS, jadi ya itulah saya jadi banyak kenal ketua OSIS 110, 52. Jadi saya banyak tahu, relasi iya ketua relasinya bener Pak. Kalau keuntungan ketua OSIS gitu kayak jadi OSIS gitu. terus untuk yang satu ini nih, Nah, ya. Nah, pengalamannya sendiri di OSIS itu seperti apa? Iya, sama tuh waktu zaman corona sih. Sama, Iya prosesnya sama. masih zaman corona. Masih zaman corona, kan ada yang dipilih itu sebenarnya ketua sama pokoknya yang di kelas lah. Nah kebetulan saya nggak masuk dalam bidang itu. Akhirnya saya mengajukan diri untuk menjadi OSIS karena kebetulan saya juga ikut OSIS di SMP, pengen lanjutin aja. Oh, Alasannya ya gampang sih, simpel, karena ya bosen aja gitu. Gimana kok? Covid gak ngapa-ngapain di rumah. emang pada saat COVID OSIS ada kegiatan? Gak ada sih. Cuman kayak ya teman-teman kesibukan aja. Daripada gak ngapa-ngapain gitu. daripada nggak jadi apa-apa ya. Terus baru tuh di apa pemilihan udah jadi ketuanya siapa, wakilnya siapa, tinggal susulan ke bawahnya. Anggota. Kebetulan saya ditarik menjadi sekretaris. Di situ mah bener-bener masih buta banget sama sekretaris tuh, ngapain aja kayak Nggak bisa lihat dong lu. enggak aslinya buta sama tugasnya, ngapain sih sekretaris? Abu-abu masih Iya belum masih tahu. abu-abu banget. Akhirnya dari situ belajar lah kayak oh ngedata,
terus bikin proposal, Iya. jadwal rapat, nemenin ketua, nyatet-nyatetin ya begitulah dokumen-dokumen. Nah, baik. Itu pengalamannya ya. Nah, kalau untuk itu pengalaman, maksudnya pengalaman terpilih jadi pengurus OSISnya ya. Nah, kalau untuk manfaatnya sendiri, maksudnya ini kan sekarang udah bukan pengurus. Nah, kalau Mutia sendiri kan udah bukan pengurus dan apa namanya? Udah nggak di SMA Udah lagi. nggak di SMA. Iya, udah naik. lulus. Udah lulus. Sekarang kuliah ya. Iya, Nah, kalau kuliah. sekarang saya kuliah di UBSI yang di Kramat. Nah, Iya. dari pengalaman organisasi sendiri, dari pengalaman OSIS di kampus itu sekarang kayak bagaimana? Wah, jadi lebih bermanfaat sih Pak. Kalau misalkan saya kan di kampus ada organisasi juga, namanya HIMSI, Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi. Jadi itu tuh himpunan yang isinya tuh jurusan sistem informasi semua. Jadi ada organisasi itu saya ikut, karena sayang juga dong Pak kalau misalkan pas SMA organisasi terus kuliah nggak lanjut nih, sayang juga Jadi kan. lanjut? Iya, saya lanjut waktu itu open recruitment, dan sekarang saya lagi ada divisi pendidikan. Waktu itu sempat ditawarin mau jadi sekretaris, cuman katanya kalau misalkan sekretaris itu harus 1 tahun menjabat dulu baru naik ke pengurus inti. Jadi saya cuman anggota di situ. Ada BEM nggak di kampus? Di kampus nggak ada sih Pak, adanya DPP yang lebih tinggi gitu loh, DPP. Jadi itu ibaratkan kayak organisasi, cuman nggak yang inti. Kalau ini kan saya inti ya, himpunan mahasiswa sistem informasi, khusus sistem informasi. Jadi kalau misalkan DPP itu ada yang dari sistem informasi, ada yang dari Oh, jadi gabungan lain. dari Iya semua- itu betul, Kejuruan ya. betul. Oh, jadi manfaatnya ada di kampus ya, jadi aktif lagi. Iya betul. Terus juga ada proker-proker nih kebetulan. Saya itu nanti pas di bulan puasa itu mau ada proker berbagi di yayasan. Itu manfaatnya benar-benar. Jadi kayak turun ke masyarakat Pak. Jadi kebetulan saya juga di proker ini jadi yang pematerinya. Jadi saya nyampain materi ke masyarakat-masyarakat yang ada di yayasan itu. Proker maksudnya berbagi itu amal gitu. Bukan, jadi Nah, Sama seperti kemarin. ya Suaranya Mana pakai nada lagi bukannya? itu sampai ujung juga masih tuh. Itu sampai ujung juga masih tuh. Maksudnya berbagi itu amal. bukan. Jadi proker ini namanya proker bulan puasa. Jadi kayak barokah gitu Pak. Jadi nanti dari kita buka bersama di sana. Terus ada juga pemateri, ada juga games kayak untuk anak-anak. Kebetulan yayasan di sana sih sekitar umurnya tuh 10 tahun ke atas. Oh iya, modelnya kayak Iya. yatim. Bukan? Yayasan yatim kayaknya bukan deh Pak. Bukan. Kayak yayasan kayaknya sih Pak. Saya juga belum tahu, cuma dikasih tahu. Iya Ramadan, betul. Oh, Ya itu. Nah kebetulan saya jadi pematerinya nanti di sana. Jadi emang Proker berguna ya? pertama, iya proker pertama banget. Nah, kalau untuk ini dia nih Bang Hanif, sebenarnya gue mau nanya juga bingung ya karena dia sponsor guys di sini. Ya. Dia sponsor di sini nih untuk kaos A2O. Nah, ya salah satunya ikut organisasi, salah satunya itulah dia akhirnya bisa sampai jadi sponsor di channel ini. Dan mengenai manfaatnya sendiri untuk Bang Hanif nih, setelah ikut OSIS di STM di sekolah STM, salah satu sekolah swasta di Jakarta ya. Manfaatnya sendiri ya, jangan sebut merek, ngeri sedap. Kita sebutnya sekolah swasta di Jakarta aja ya. Iya. Manfaatnya sendiri ikut organisasi setelah ikut organisasi di OSIS. Nah, ini Ikut. kan masih sekolah kan berarti kan? Iya, masih sekolah. Setelah ikut
itu manfaat? Belajar lebih ke public speaking sih, sama ngatur memanage waktu. Oh iya. Jadwal- Dan jadwal. ini juga dia juga orang pramuka Iya. dan orang pramuka ini berarti ilmu organisasinya banyak Tuh. ya. Karena setahu gua dia ini pramuka Garuda, udah punya sayap. Wih, keren bisa terbang tuh. Terbang nggak ya? Dia pramuka Garuda, udah punya sayap gini, terbang nih. Gitu. Mungkin sayapnya sekarang masih segini nih. Udah melebar Jadi- dikit lah. Udah begini. Ya udah begini mulai. lagi. Wah, berarti Pegang tinggi. tak. Iya. Pramuka Garuda itu pramuka tertinggi di Golongan. pramuka tertinggi di golongannya. Ya. Cuma ini sekarang pramuka penegak ya. Iya, penegak. Pramuka tertinggi di golongan penegak berarti pramuka Garuda. Nah, pengalamannya sendiri setelah ikut OSIS nih. Nah, itu manfaatnya apa? Selain tadi di pramuka kegiatannya atau di masyarakat kah atau apa? Iya, awalnya itu kan dari OSIS dulu ya. Habis OSIS baru lanjut ke pramuka. Nah, di situ udah mulai kayak udah biasakan diri nih kayak bikin proposal ya gini, oh udah bisa, udah di OSIS. Bikin ini ya, bikin kegiatan ini atau bikin poker. Jadi tuh udah bener udah terbiasa banget lah. Jadi tinggal terusin di pramukanya. Di pramuka kita nyari menjaga pramuka tuh kan wadah ya untuk kaum muda. Itu wah banyak banget kayak ilmu yang gimana ya, yang nggak bisa diceritakan tapi bisa dirasakan gitu. Bener. Nggak bisa diceritakan tapi bisa dirasakan. Relasinya pokoknya bahkan ketika bikin brand aja tuh salah satunya yang beli tuh orang-orang terdekat dari organisasi, baru orang masyarakat. Brand kaos A2O. Iya. Saya nggak dibawa nih ya kaosnya. Iya deh. Ah, Kalau kaosnya dibawa bisa dilihat ya. Nah, jadi manfaatnya salah satunya bisa di masyarakatnya berguna ya. Iya, berguna. Dibantuin RT sih kalau minta apa biasanya buat data tuh emang udah biasa banget kan, pakai komputer, pakai laptop. Itu bukannya Excel udah bisa. Karena dari OSIS itu sekretaris. Jadi dari organisasi pengalamannya sampai akhirnya bisa terjun langsung di masyarakat ya. Iya. Nah, kalau ini sekarang dari organisasi karena memang kan lo orang pramuka ya. Iya. Nah, di pramukanya sendiri bagaimana? Apakah benar-benar kepake di OSIS, dari OSIS itu kepake di pramuka atau memang beda? OSIS dengan pramuka. Oh, bedanya itu ketika saya kebetulan ikut juga dewan kerjanya yang lebih gede lagi, Wah. bukan di lingkupan sekolah. Jadi yang mengatur beberapa sekolah yang ada di kecamatan. Oh, jadi Di situ. lingkup kecamatan. Iya, udah mulai dari situlah kayak oh yang sedikit ternyata bisa lebih gede banget yang kayak begininya, atau mendatanya, mengaturnya, membuat program kerjanya. Jadi itu emang bener-bener gedenya di pramuka, tapi kecilnya tuh adanya di OSIS. Oh, awal mulanya Di OSIS. OSIS. Iya. Akhirnya sampai ikut kegiatan yang ikut organisasi yang memang membawahi atau menaungi lingkup kecamatan. Iya. Besar berarti ya. Mm-mm. Itu gede. Nah, terus untuk kamu Tia lagi nih mengenai manfaatnya. Tadi kan udah manfaatnya di kampus ya. Iya. Nah, di kegiatan kemasyarakatan sendiri bagaimana? Apakah udah ikut bantu? Kayak kalau tadi kan Bang Andi bilang Iya. ketika RT minta tolong ya kita bantuin gitu. Kebetulan saya juga baru masuk ya Pak, karena pas kemarin juga baru open recruitment, jadi belum ada proker yang berjalan, baru berjalannya nanti setelah Ramadan, Oh. pas Ramadan itu. Cuman yang bisa dirasakan jadi kayak lebih deket sama masyarakat sekitar, jadi juga komunikasinya enak masyarakat mungkin nanti. Terus juga gunanya organisasi di kuliah itu tuh sebenarnya manfaatnya gede banget Pak,
Soalnya kan kita abis kuliah nih, abis kuliah pasti kita lanjut kerja kan. Nah, kalau misalkan di organisasi ini tuh rata-rata yang semester 5, ada yang semester 6 itu ikut organisasi Pak. Cuman saya sendiri dan teman-teman saya yang semester 1 itu kan jadi manfaatnya ini ya Pak, kalau misalkan pas kita udah lulus nanti enak pas relasi kerja, mau nanya-nanyain kerja tuh enak, ke kating-kating. Jadi itu manfaatnya itu sih Pak, kalau misalkan kita organisasi di kampus, jadi enak kerjanya gitu loh, nanyain kerja-kerja relasi. Pengalamannya bukan pengalaman karena banyak kenalan. Iya, kenalan orang dalam. Jadi ada order. Iya, bisa tuh Pak. Siapa tahu gara-gara ikut gabung organisasi, ternyata dia udah kerja duluan atau temennya udah ada temennya ada yang kerja di perusahaan, jadi bisa ya. Bisa. Iya bisa, jadi ya enak lah kalau misalkan banyak kenalan kayak gitu organisasi. Oh jadi paling enggak relasinya banyak ya. Relasinya banyak bener Pak. Nah. Jadi di organisasi itu. Enggak, lagi enggak juga. Ada yang nanya, kita lagi warga kita lagi konten dulu ini. Ya. Lanjut lagi ke Bang Hanif ya. Untuk Bang Hanif sendiri, dari kok bisa dari terpikirkan dari OSIS kemudian langsung ke pramuka. Nah, beloknya ke jadi usaha Baju, sablon kaos. kaos. Iya, Sablon kaos. kaos. Apakah memang di OSIS itu ada memang diajarin di OSIS itu, atau maksudnya di organisasi itu diajarkan untuk berwirausaha kah, atau memang ya kemauan sendiri? Awalnya dari kewirausahaan, belajar tuh kan tentang, kebetulan sekolah kita ini belajar di kuliahan yang ada di Jakarta. Itu ada namanya sablon, teknik sablon. Pas dilihat-lihat kayak ini bakalan peluang juga nih. Kayak dengan modal yang sekian, dengan pemasaran sekian, dan kita dapatnya sekian. Kayak lumayan juga sih nih kalau misalnya dipajuin, kita ngeliat pasaran. Nah baru keinget itu di pramuka itu ada namanya kewirausahaan, itu berdagang Di pramuka. Dari situlah kayak oh gini tekniknya, pemasarannya begini, sampai ya kayak begini. Oh sampai akhirnya jadi sekarang. punya usaha kaos Iya. kaos A2O. Iya, dari situ juga dari relasi lah mulanya. Dari organisasi juga, masuk sana masuk sini, pemasukannya kayak gini, kalau baju itu begini dari bahannya, teknik apa sablonannya, yang DTF ataupun yang aftruk. Oh beda-beda ya? Beda, setiap sablon itu beda-beda. Dari situ kita belajar akhirnya kayak oh begini, dari organisasi. Jadi pengalaman organisasi itu paling tidak satu dapat relasi, Betul. yang kedua manfaat organisasi itu Bisa berwirausaha. bisa berwirausaha, yang ketiga yang pasti nggak ada ruginya ya. Iya, ada Betul, manfaatnya banyak banget sih. Ya, jadi kalau kita ikut organisasi manfaatnya banyak sebenarnya ya. Yang tadi dibilang ya nggak bisa di apa? tidak bisa dijelaskan, cuma bisa dirasakan. Nggak bisa Iya, dijelaskan, betul, tapi walaupun- bisa dirasakan. Walaupun ada sedikit terasa pingin ngeluh, capek nggak sih? Ih, pasti ada. Bener. Tapi setelah itu tuh kayak bawaannya asik gitu ya. Kalau ketemu banyak orang, cuman ya gitu capek tapi seru. Banyak manfaatnya, terus juga pengalaman jadi lebih asik. Jadi nggak flat banget nih pengalamannya, nggak sih? Ya. Karena di biasanya di organisasi itu ilmu yang nggak diajarkan di sekolah, nggak diajarin di sekolah, tapi maksudnya di dalam mata pelajaran, tapi diajarin di organisasi. Benar. Bisa gitu, kayak contohnya misalkan kayak administrasi, surat menyurat. Betul. Diajarin di Nggak mata diajarin. pelajaran ya. Nggak Tapi diajarin. diajarinnya di organisasi. Iya. Terus apa namanya?
sidang ya. Iya. Itu nggak Iya, diajarin, sidang. nggak diajarin di dalam mata pelajaran, tapi diajarin di organisasi. Iya, Jadi sidang. pastinya banyak manfaatnya ya. Benar Bang. Dan kemudian terakhir nih buat Kak Mutia, apa yang mau disampaikan sama adik-adik kita yang menonton, dan juga apa yang mau disampaikan sama para subscriber kita nih? Dari saya ya Pak, menurut saya kalau misalkan kalian nih mumpung masih muda ya kan, daripada kalian banyak main ya, OSIS juga atau organisasi juga masih bisa main, cuman ya lebih bermanfaat aja gitu hidupnya. Jadi mumpung kalian masih muda, terus juga kalian ya perbanyak relasi lah ya dari organisasi, entah itu dari OSIS atau organisasi kampus lainnya atau organisasi di luar juga suka ada tuh Pak. Cuman ya kita yang ikut-ikut yang pasti aja kayak organisasi dari kuliah gitu misalkan. Nah itu tuh bermanfaat banget buat kalian. Jadi kalian tuh nggak bosen banget gitu hidupnya, nggak flat-flat aja. Jadi ya berbanyaklah relasi sih Pak. Gitu. Nah, kalau dari Bang Hanif sendiri, apa yang mau disampaikan sama adik-adik kita yang nonton, sama para pemirsa atau penonton kita nih? Apa ya, pokoknya tindakan sekecil kita pada saat ini berpengaruh untuk ke depannya. Mumpung masih muda, badan masih reproduksi lah ibaratnya ya. Masih berkembang. Masih sehat bugar lah. Iya. Bugar, ikutin aja. Pokoknya berpengaruh Kegiatan besar yang lah. bermanfaat Yang ya. bermanfaat. Benar. Karena ketika udah dewasa, kita nggak bisa lakukan hal itu lagi. Dan akhirnya kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan pada saat Nanti depannya. sudah tua ya. Jadi akhirnya rugi. Iya. Jangan Bermanfaat sampai lah ya. jangan sampai menyanyiakan waktunya ketika masih muda ya. Iya, jadi orang bermanfaat. Betul. Jadi itu yang disampaikan, itu pesannya guys. Tapi gue mikirin juga ya, kenapa bisa sampai kepikiran reproduksi? Sehat bugar lah. Kayaknya gitulah. Oke. Oke, gue kira itu ya pembahasan kali ini mengenai pengalaman organisasi. Jadi dua orang ini yang gue undang ke channel ini memang pengalaman organisasinya sampai sekarang memang masih aktif, dan ya mereka masih tahu dan pastinya masih ingat dan punya rencana lah apa kedepannya nanti yang mau dilakukan di organisasi. Nah makanya gue undang supaya biar jadi motivasi buat lu semua yang nonton ini. Jangan sampai nanti masa muda lu malah hancur gara-gara hal kecil. Masa muda lu hancur gara-gara hal yang nggak berguna ya. Dan kali ini pembahasannya cukup sampai di sini ya. Dan tak lupa gue ucapin juga terima kasih untuk sponsor yang selalu dukung channel Abai Husni Amrullah dari Warkop Adenya. Kita lagi podcast di sini. Memang tadi ada yang mau beli roti bakarnya, cuma memang lagi nutup nih kita. Ya jadi kita podcastnya di sini sponsornya dari Warkop Ade. Terima kasih untuk roti bakar Ade Warkop Adenya. Kalian kalau bagi yang mau yang di Jakarta Utara atau yang di luar DKI Jakarta atau yang DKI Jakarta, langsung aja klik di Google Map, klik aja roti bakar HD Warkop Ade, itu langsung ketemu alamatnya ya, roti bakar HD Warkop Ade. Kemudian yang kedua, tak lupa juga gue ngucapin terima kasih sama Kopas Jingkat, yaitu kumpulan orang-orang yang pramuka. Dia membuat komunitas namanya Kopas Jingkat. Nah di dalamnya ada sewa alat camping Jakarta Utara. Itu alamatnya tepatnya di Jalan Lontar 10 nomor 14. Jadi buat kalian yang nggak punya alat-alat perlengkapan alat-alat camping, nggak mau beli, itu langsung aja nyewa di sewa alat camping Jakarta Utara. Kemudian yang terakhir, sponsor dari channel gue ini Abai Husni Amrullah, salah satunya ini orangnya yang gue undang ke sini, akhirnya dia masuk ke sini juga, masuk frame juga, yaitu Bang Hanif Kaos A2O. Terima kasih yang selalu dukung support channel gue ini. Untuk kaosnya langsung aja gue tanya ya. Jadi kalau ada orang yang mau mesen desainnya beda, dia nggak mau desain dari
kaos A2 Oni, dia punya desain sendiri, bisa Iya. nggak? Bisa. Bisa. Cuman dalam labelnya itu brand kita. Tetap, oh enggak, maksudnya gambarnya yang di. Iya, gambarnya bisa. Gambarnya bisa ya? Bisa custom juga. Oh, bisa custom. Ya, jadi yang penting dikomunikasikan aja sama Bang Handip ya. Ada nomor handphonenya juga, nanti nomor WA-nya nanti ditaruh di deskripsi Instagramnya. Kaos Alam namanya ya. Dan terakhir buat yang mau belanja itu ada di toko Oren, itu nanti gua taruh di deskripsi. Yang mau belanja di toko Oren langsung aja klik di deskripsinya, itu toko Oren, mau belanja apa aja di situ ada, langsung aja ke situ ya, tinggal pilih aja apa yang mau di check out, langsung di payment. Dan terakhir kata-kata dari gua adalah jangan semangat, tetap berputus asa. Karena kalau semangat, bos yang kaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pastikan selalu dukung dengan cara like, subscribe, share, dan klik loncengnya. Oke.